Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Baik, kita akan mulai perkuliahan kita. Ya. Seperti judul yang saya sampaikan, ya kita akan membahas tentang analisis regresi dan korelasi. Ya. Jadi kalau dari sini ya, target kita adalah dua pokok bahasan ini ya. Jadi dari halaman 97 sampai agak banyak nih, sampai 133 itu pembahasan untuk yang sederhana, kemudian yang berganda itu sampai 169. Ya. Suara saya terdengar jelas ya, tadi ada feedback Mas Nay. Jelas, Pak. Baik, nah seperti biasa saya akan review ya apa yang kita sudah bahas di pekan-pekan sebelumnya ya. Sebelum saya lanjutkan untuk pembahasan analisa regresi dan korelasi. Ya. Jadi yang sudah kita bahas sebelumnya, terakhir kita membahas tentang uji hipotesis, ya, di mana ya hipotesis itu dibuat dalam bentuk dua jenis gitu ya, ada H0 dan juga ada H alternatif atau H1 gitu ya. Di mana hipotesis sendiri itu merupakan dugaan awal ya dari solusi sebuah permasalahan ya. Karena dia dugaan awal, maka hipotesis itu harus kita uji kebenarannya secara statistik ya. Apakah secara analisis statistik mampu dipertanggungjawabkan ya hipotesisnya ya, atau kita tolak ya, sehingga kita akan memilih hipotesis alternatifnya gitu ya. Nah, pada hari ini ya analisis atau uji hipotesis itu akan kita bawa ya untuk pembahasan di analisis uji regresi dan korelasi ya. Jadi di halaman 97 kalau di depan ya, kalau di sini sekitar halaman beda satu halaman lah ini ya. Oke. Ini ya. Kita akan bahas apa perbedaannya regresi dan korelasi gitu ya. Nah, seperti halnya persamaan linier atau persamaan garis lurus di mana yang membentuk persamaan tersebut ada variabel, kemudian ada koefisien dan juga ada konstanta ya, yang disebut oleh variabel itu adalah hal-hal yang mempengaruhi ya, maksudnya kalau persamaannya Y sama dengan AX plus B gitu ya, maka Y dan X-nya itu adalah kita sebut sebagai variabel ya, sementara A-nya adalah koefisien dan B-nya adalah konstanta ya. Jadi itulah yang membentuk suatu persamaan linier. Nanti dikatakan sederhana manakala
ya, variabel X-nya hanya satu, ya, dan dikatakan nanti multiple atau berganda manakala variabel X-nya lebih dari satu. Jadi untuk mempelajari hubungan antar variabel ya dalam suatu persamaan itu kita bisa menggunakan regresi dan korelasi ya dalam analisisnya. Ya. Jadi pembahasan kita pada malam hari ini akan kita bawa nanti terus sampai ke tugas akhir kuliah ya, biasanya di semester 8 itu ada penyusunan skripsi gitu ya. Nah, di sinilah ya ininya titik poin pembahasan dalam rangka membuat analisa skripsi khususnya di bab 4-nya gitu ya. Jadi regresi sederhana di sini menunjukkan hubungan linear atau garis lurus gitu ya antara dua variabel dengan memperkirakan nilai dari variabel terikat Y berdasarkan variabel bebas X. Jadi variabel sendiri ada dua, yaitu variabel terikat ya atau dependent dan variabel bebas atau independen. Kalau persamaannya Y sama dengan AX plus B gitu ya, maka Y ini merupakan variabel yang terikat atau dependent, sementara X merupakan variabel independen atau variabel bebas ya. Besar kecilnya nilai X akan mempengaruhi besar kecilnya nilai Y. Gitu ya. Jadi seperti ini kalau kita tadi contohkan adalah suatu persamaan linear Y sama dengan A plus BX atau bisa juga BX-nya duluan ya. BX plus A gitu ya, atau AX plus B, nggak ada masalah. Yang jelas yang dikatakan Y ini adalah variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yaitu variabel X-nya. Ya. Besar kecilnya Y akan dipengaruhi oleh besar kecilnya nilai X. Gitu ya. Jadi ini suatu bentuk persamaan linear yang sangat sederhana. Kemudian A, ya ini yang tidak menempel pada variabel itu kita sebut sebagai konstanta. Ya. Konstanta ini merupakan titik potong ya di sumbu X-nya. Ya. Atau titik potong di sumbu Y-nya. Ya. Jadi nilai Y diperkirakan garis regresinya motong sumbu Y ketika X bernilai 0. Nah, sementara B ini tadi koefisien atau kemiringan garis, ya perubahan rata-rata Y setiap perubahan satu unit X-nya. Baik. Nah, metode pengukuran regresi sederhana, ya, itu ada dua metode yang biasa digunakan, ya, yaitu metode kuadrat terkecil, ya, least square method dan juga metode product moment. Nah, dari dua metode ini disajikan rumus manualnya untuk menentukan persamaan yang terbentuk, ya. Jadi di sini untuk mencari persamaan Y sama dengan A plus BX, berapakah nilai A-nya, berapakah nilai B-nya, maka digunakan rumus manualnya seperti ini gitu ya. Jadi di sini kita lihat ya koefisien B di sini ya rumus manualnya seperti ini. Memang kalau kita lihat dan kita hafalkan ya agak capek juga gitu ya. Tapi nanti mulai dari bab ini kita akan gunakan alat bantu software statistik ya untuk mencari atau menentukan hubungan antara variabel X dengan variabel Y-nya ya.
sehingga persamaan regresi atau persamaan linearnya bisa terbentuk. Ya, kemudian ini konstantanya bisa didapatkan dengan rumus ini. Ya, nanti kita akan coba menggunakan rumus manualnya ya sebelum nanti ada output dari suatu software statistik yang bisa kita gunakan untuk menginterpretasikan ya apa makna dari angka yang terkandung dalam persamaan ini. Ya, untuk metode product moment ya dia lebih sederhana rumusnya, namun juga tetap aja ya membutuhkan apa istilahnya ya kalau kita ngapalin rumus-rumus seperti ini ya agak capek juga ya, padahal dalam prakteknya nanti kan kita gunakan alat bantu tadi ya berupa software ya, atau minimal kita gunakan software Excel lah gitu. Ya tadi tentang regresi, sekarang tentang korelasi ya. Apa sih pengertian dari korelasi? Ya, korelasi itu adalah ya, sekumpulan teknik untuk mengukur hubungan antara dua variabel. Ya. Hubungannya seperti apa? Nah, hubungannya apakah perubahan satu variabel ya dengan variabel yang lain memiliki pola yang erat atau tidak hubungannya. Ya. Jadi di sini nilai suatu koefisien korelasi, ya, atau kita sebut biasanya notasi koefisien korelasi adalah R, gitu ya. Nilainya adalah dari -1 sampai +1, ya. Nah, kalau tanda korelasinya minus, itu berarti arahnya berlawanan. Artinya ketika nilai X naik, maka nilai Y-nya akan turun. Contohnya apa? Kemarin ketika kita belajar tentang hukum permintaan, ya kan? Hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta. Maka hubungannya dia negatif, ya kan? Ketika harga barang naik, jumlah barang yang diminta akan turun. Dan sebaliknya, ketika harga barang turun, jumlah barang yang diminta akan naik. Nah, itu merupakan nilai korelasi yang bernilai negatif. Nah, itu nanti akan terlihat di mana? Akan terlihat di koefisien ya, yang membentuk persamaan linearnya. Ya, koefisiennya pasti nilainya negatif. Nah, kalau positif, ya artinya hubungannya sejalan ya, ketika X naik maka Y juga akan naik. Baik. Nah, bagaimana kekuatan hubungan korelasi ya? Nah, ini disimpulkan ya bahwasanya nilai R yang bernilai 0 sampai 0,2 ya baik positif ataupun negatif gitu, itu adalah korelasinya sangat lemah. Kemudian nilai R 0,2 sampai 0,4 ya nilainya lemah. 0,4 sampai 0,6 nilainya cukup ya. 0,6 sampai 0,8 korelasinya kuat, 0,8 sampai 1 itu sangat kuat ya. Nah, untuk menghitung korelasi rumusnya seperti ini, ada dua rumus juga ya, rumus Pearson ataupun rumus product moment ya. Untuk mendapatkan berapa sih R-nya tadi ada di rentang mana dia, maka dia gunakan rumus ini. Kemudian koefisien determinasi. Nah, tadi ada regresi, ada korelasi, sekarang ada koefisien determinasi ya. Apa itu koefisien determinasi? Yaitu perbandingan total variasi dalam variabel terikat Y yang dapat dijelaskan oleh variasi yang ada pada variabel bebas X. Berapa persen ya variabel bebas X ini akan mempengaruhi naik turunnya variabel Y. Nah, ini yang disebut koefisien determinasi.
nilainya ya adalah koefisien korelasi dikuadratkan ya, atau R kuadrat kemudian dikali 100%. Itu adalah nilai koefisien determinasi ya. Jadi misalnya tadi nilai koefisien korelasinya adalah 0,6 ya, maka koefisien determinasinya 0,6 kuadrat ya. Atau 0,6 kuadrat berarti 0,36 ya, atau kalau kita persentasekan jadi 36%. Baik, kemudian apalagi yang perlu kita ketahui ya adalah ini standar error of estimate. Ini adalah ukuran yang menunjukkan seberapa tepat prediksi Y berdasarkan X atau sebaliknya ya, atau seberapa tidak akuratnya estimasi tersebut. Rumus manualnya ada, kita sebut sebagai least square method dan juga ada product moment method. Ya, ini seperti apa? Ini kemarin kan kita sudah belajar apa estimasi, ya kan? Nah, ini kira-kira ini kita gunakan untuk apa? Ini kita gunakan untuk mengukur kira-kira kita punya standar error of estimate-nya itu berapa? Atau bahasa apa namanya mirip-mirip dengan istilahnya standar deviasi. Gitu ya. Baik, kemudian kita gunakan standar error of estimate ya itu juga untuk apa? Untuk melakukan penaksiran satu interval ya baik alfa ataupun beta. Gitu ya. Nah, kita ingat kemarin untuk penaksiran di pembahasan sebelum apa 2 pekan yang lalu ya kalau nggak salah sebelum kita melakukan uji hipotesis ya. Itu ada taksiran yang dimana taksiran itu kita mengenal ada istilahnya apa level of confidence ya atau apa tingkat keyakinan dan juga alpha ya level of significance ya level of confidence nilainya adalah 1 min alpha. Nah, tinggal dilihat untuk penaksirannya ya apakah uji hipotesanya dia satu arah atau 2 arah gitu ya. Kalau ujinya 2 arah maka alfanya kita bagi 2. Baik. Nah, kemudian langkah berikutnya ya, dalam analisa regresi dan korelasi adalah kita melakukan pengujian regresi. Ya, ini langkah-langkah ini mirip dengan ketika kita melakukan uji hipotesa. Ya, jadi kita tentukan dulu ya H0 dan H alternatif atau H1-nya. Gitu ya. Nah, kemudian kita lakukan langkah-langkah uji hipotesa H0-nya. Ya, kemudian kita dapatkan hasilnya, gitu ya. Berapa statistik hitungnya, maka kemudian kita tentukan daerah penolakan H0 atau daerah penolakan atau penerimaan H0-nya, gitu. Ya. Nah, kemudian kita melakukan interval taksiran, ya ini sebenarnya nggak wajib dilakukan, artinya ini cukup diketahui, gitu ya. Kemudian baru kita melakukan suatu kesimpulan atas hasil uji hipotesanya. Baik, mungkin saya langsung ke pembahasan contoh soal. Yang pertama kita bahas adalah regresi atau korelasi sederhana. Ya. Contohnya di sini seorang manajer pemasaran mengumpulkan informasi tentang jumlah panggilan ya
atau telemarketing gitu ya, atau sales call gitu ya, yang dilakukan dengan jumlah mesin fotokopi yang terjual, ya. Diambillah sampel acak terhadap 10 10 penjual. Dari 10 penjual ini, ya, didapatkan data ya sebagai berikut. Ya. Nama penjual pertama Tom Keller ya melakukan telemarketing atau sales call sebanyak 20 kali. Kemudian hasil jumlah fotokopi yang terjual itu ada 30 unit. Kemudian sampel yang kedua ya responden yang kedua nih melakukan 40 kali jumlah telepon, ya, kemudian jumlah mesin yang terjual 60. Ya. Kemudian selanjutnya ya, yang ketiga 20 kali telepon yang terjual 40 dan seterusnya ada 10 orang. Gitu ya. Pertanyaannya adalah hitunglah ya persamaan regresinya. Jadi kita diminta untuk tadi menentukan persamaan Y sama dengan A plus BX-nya, ya berapa A-nya atau konstantanya berapa, kemudian berapa B-nya atau koefisiennya berapa. Ya. Kemudian berapa persen variabel di luar model mampu menjelaskan variabel terikat. Nah, jadi tadi ada koefisien determinasi, ya koefisien determinasi itu adalah seberapa besar variabel di dalam model atau variabel bebasnya mampu menjelaskan variasi atau besar kecilnya variabel Y-nya. Nah, sementara ini sebaliknya, berapa persen variabel di luar model yang menjelaskan variabel terikat, atau istilahnya ini adalah koefisien non-determinasi. Ya. Nah, kalau tadi kita contohkan 36% koefisien determinasinya, berarti koefisien non-determinasinya adalah 100% dikurangi 36% atau 64%. Baik, langsung saja ini kita gunakan dulu rumus manualnya untuk menentukan persamaan regresinya. Jadi ada 10 penjual. Ya. Nah, kalau sebelum kita lanjut ya, ini kan ada 2 variabel berarti ya. Pertama adalah variabel jumlah telemarketing atau sales call yang dilakukan oleh penjual. Kemudian yang kedua adalah jumlah barang yang terjual. Ya kan? Ada 2 variabel. Nah, ini kita harus tentukan mana yang menjadi variabel bebas, mana yang menjadi variabel terikat. Ya. Jadi pertanyaannya, kalau variabel bebas, variabel ini yang akan mempengaruhi variabel terikatnya. Nah, kira-kira antara jumlah telemarketing dengan jumlah unit yang terjual, mana yang menjadi variabel bebasnya? Apakah telemarketing nanti akan mempengaruhi jumlah unit yang terjual, atau sebaliknya, ya, besaran jumlah unit yang terjual akan mempengaruhi jumlah telemarketingnya. Ya, ada 2 pilihan. Pilihan pertama dan pilihan kedua. Mana kalimat yang benar? Ya. Jumlah telemarketing atau sales call, penawaran penjualan via telepon gitu ya, akan mempengaruhi jumlah besar kecilnya barang yang terjual, ya, atau pilihan keduanya, besar kecilnya barang yang terjual akan mempengaruhi besar kecilnya jumlah telemarketing. Dari 2 pernyataan ini, mana yang lebih tepat? Silakan, ada yang bisa bantu menganalisa. Kita ingin menentukan mana variabel bebas, mana variabel terikat. Karena perlu diulangi lagi pertanyaannya.
Atau apa? Sudah ada yang bisa membantu saya untuk menjawab ini? Mana yang lebih tepat nih? Variabel bebas artinya dia akan mempengaruhi variabel yang lain. Variabel terikat, nah dia akan dipengaruhi oleh variabel bebasnya. Ya, jadi ada kata kerja mempengaruhi, kemudian ada apa kata yang lebih pasif lah, dia dipengaruhi. Baik ya, dari dua variabel ini ya, panggilan penjualan atau telemarketing ini adalah variabel bebasnya ya. Sementara mesin yang terjual ini adalah variabel terikatnya. Jadi kita anggap ini ya, telemarketing ini adalah variabel bebas, dia sebagai X-nya yang akan mempengaruhi besar kecilnya variabel terikatnya ya, atau variabel dependennya atau Y-nya. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini ya, variabel X-nya untuk responden atau sampling yang pertama, X-nya 20, Y-nya 30. Kemudian ini adalah X kuadrat. Ya. Ini adalah Y kuadrat. Kemudian yang paling kanan adalah X kali Y, ya 20 dikali 30 ya. Dan seterusnya. Nah, kemudian nih saya jumlahkan nih. Jumlah X-nya ada 220, jumlah Y-nya ada 450, jumlah X kuadrat ada 5.600, jumlah Y kuadrat ada 22.100, dan jumlah X kali Y ada 10.800. Ya, ini digunakan untuk apa? Untuk menghitung tadi rumusan manual, mencari persamaan regresinya. Ya. Baik, dengan menggunakan metode least square, ya kita akan cari dulu ya, nilai koefisiennya menggunakan rumus ini. Ya. Ini rumus manualnya nih, di mana N-nya ini adalah jumlah sampel. Ya. N-nya adalah jumlah sampel. Ya. Kemudian X kali Y, ya, sigma X kali Y itu adalah jumlah yang paling kanan nih, perkalian X dengan Y, jumlahnya adalah 10.800 gitu ya. Kemudian dikurangi jumlah X dikali jumlah Y, jumlah X-nya 220, jumlah Y-nya adalah 450. Gitu ya. Kemudian dibagi N dikali sigma X kuadrat ini 5.600, dikurangi sigma X dikuadratkan, sigma X-nya itu ini ya, 220, kemudian dikuadratkan. Nah, silakan dilihat perhitungannya seperti ini, hasilnya adalah nilai B-nya 1,1842. Kemudian kita cari ya nilai konstanta atau nilai A-nya dengan rumus seperti ini, di rumus manualnya tadi ya. Nah, didapatkan nilai konstantanya adalah 18,94. Nah, kalau sudah dapat ini, A dan B, maka kita bisa buatkan persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan 18,947 ditambah, kenapa ditambah? Karena dia positif di sini ya, ditambah 1,1842X. Nah, itulah menjadi persamaan regresinya. Ini, ya. Jelas ya? Nah, arti dari persamaan ini apa? Gitu ya. Nah, kita lihat di sini, arti dari persamaan ini, kalau nilai X-nya 0, gitu ya, kalau nilai X-nya 0, maka X dikali 1,18, 0 dikali 1,18 kan hasilnya 0. 0 ditambah 18,947, ya hasilnya 18,942.
7. Ya, artinya di sini Y-nya itu apa tadi? Y-nya itu kan jumlah mesin yang terjual tadi. Sementara X-nya adalah jumlah telemarketing. Ya. Nah, artinya tanpa dipengaruhi oleh panggilan penjualan atau telemarketing, maka rata-rata jumlah yang terjual, ya, jumlah mesin yang terjual itu adalah 18,947. Gitu ya. Ini arti dari persamaan ini. Kemudian kalau dilakukan telemarketing sebanyak 1 kali, ya, berarti X-nya 1, ya kita ganti X-nya 1, berarti kan di 1,1842 dikali 1 itu adalah hasilnya 1,1842. Ya, artinya ketika dilakukan telemarketing 1 kali, maka akan menambah jumlah apa? Jumlah penjualan. Jadi berapa? 18,947 ditambah 1,1842. Gitu ya. Ya, jadi bisa dibilang jika nilai X-nya atau sales marketingnya bertambah 1 satuan, ya, tadi kan 0, ya, sekarang nambah 1, ya, maka nilai Y-nya akan bertambah berapa? 18,947 ditambah 1,1842. Ya. Jadi nilai Y-nya akan bertambah sebesar koefisien X-nya, ya, dengan catatan bahwasanya variabel lain dianggap tetap. Jadi kita hanya fokus kepada variabel X dan Y ini aja. Kemudian koefisien korelasinya, nah ini kita gunakan rumus sama, ya, masih menggunakan rumus manual, ya, maka didapatkan koefisien korelasinya nilainya adalah 0,7590141. Nah, tadi koefisien korelasi rentangnya apa? Dari min 1 sampai 1, gitu kan. Kalau kita abaikan minnya, berarti rentangnya adalah dari 0 sampai 1. Ya. Semakin mendekati 1, maka korelasi atau hubungannya akan semakin kuat. Ya. Nah, karena dia nilainya 0,75, berarti dia ada di rentang mana? 0,75 itu ada di rentang 0, ya saya perlihatkan lagi, 0,6 sampai 0,8. Itu 0,75 kan ada di rentang ini. Berarti korelasi atau hubungan antara jumlah panggilan dengan mesin yang terjual tadi hubungannya kuat. Ya. Nah, kalau di atas 0,8 sampai 1 itu baru sangat kuat. Nah, saya ingin menunjukkan bagaimana kalau ini kita gunakan minimal kita pakai Excel aja untuk mencari nilai korelasinya. Ya. Sebentar ya, coba saya buka Excel dulu. Oke, saya tulis dulu ya.
Oke ya, ini saya ganti sharingnya dengan file Excel. Ya, ini adalah data tadi ya, data X dengan data Y. Ya. Ini adalah totalnya. Jadi kita coba melakukan korelasi antara dua ini. Ya, ini bisa kita ya, rumus ini ya. Rumus apa? Rumus korelasi ya. Ya, ini kelihatan nggak ya? Ya, kelihatan nggak ya? Apa namanya? Rumusnya. Ini di kolom A14 ya. Kita ingin Kelihatan. menghitung korelasi, ya kita gunakan rumus Excel ini sama dengan korel ya dalam kurung. Nah, kita blok nih yang ingin kita korelasikan ya, yaitu A2 sampai A11 dan kemudian variabel yang keduanya B2 sampai B11 ya. Ini tinggal kita pencet enter aja. Nah, ini hasilnya 0,759014. Yang tadi artinya apa? Korelasinya kuat nih, hubungan X dengan Y-nya kuat. Di mana ketika X-nya naik dari 20 ke 40, Y-nya juga naik dari 30 ke 60. Kemudian X-nya turun nih dari 40 ke 20, Y-nya juga turun dari 60 ke 40 dan seterusnya. Nah, bagaimana untuk variabel X dan Y yang memiliki korelasi sangat kuat? Ya. Nah, ini coba saya buatkan lagi ya contoh yang lain. Ya, korelasi yang kuat itu kira-kira pergerakan data samplingnya itu pergerakannya secara persentase dia sama besar lah gitu ya. Contoh nih misalnya ini saya buatkan misalnya datanya adalah di sini dimulai 20 ya, kemudian 40 ya, kemudian 30, 10. Nah, saya pakai 5 data dulu ya. Sementara yang di sini adalah 30 ya, kemudian naik 60, kemudian turun lagi ke 30 ya. Terus naik menjadi 45, kemudian turun menjadi nah, ya ini kita coba berapakah korelasinya. Ya, oke. Lihat ya, korelasinya lebih kuat yang kedua ini. Ya. Kenapa? Karena dia pergerakannya lihat, ini kan 20 ke 40 ya, naik 100%. Variabel Y-nya juga begitu, 30 ke 60 naik 100%. Ini turun dia 40 ke 20 turun 50%. Sama juga Y-nya juga turun 50%. Ya. Yang berbeda mana yang berbeda yang di bawah ini, ya kan? 30 ke 10, ini 45 ke 25.
30 ke 10 kan sepertiganya. Nah, ini 45 ke 25 nih nggak sampai sepertiga. Coba kalau saya ganti dia 15 akan lebih kuat lagi. Nah, persis. Ya, kekuatannya nilai korelasinya 1. Kenapa? Karena persentase pergerakan datanya antara X dan Y itu sama, ya, pergerakannya. X-nya naik 100%, Y-nya juga naik 100%. X-nya turun 50%, Y-nya juga turun 50%. Makanya nilai korelasinya 1. Ya, artinya hubungan antara nilai X dengan nilai Y, hubungannya sangat kuat. Ya. Tetapi ini baru hubungan, ya, belum pada konteks korelasi atau belum pada konteks regresi, di mana regresi itu bukan cuma hubungan, tapi berapa besar pengaruh X kepada Y-nya, ya. Berapa besar pengaruh X kepada Y-nya nanti terlihat di mana? Di koefisien regresinya atau koefisien variabel X-nya. Ya. Sampai di sini bisa dipahami perbedaan antara korelasi dengan regresi, ya. Jadi kalau regresi seberapa besar pengaruh antara X kepada Y-nya, sementara korelasi hubungan X dengan Y. Ya. Korelasi hanya sekedar melihat hubungan X dengan Y. Hubungannya kuat enggak? Gitu ya. Semakin kuat korelasinya, maka semakin besar juga pengaruhnya. Ya. Semakin kuat korelasi, semakin besar pengaruh regresinya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Ini menunjukkan secara simpel. Kalau tadi kan pakai rumus manual kan agak repot tadi ya, harus mencari berapa jumlahnya dulu gitu ya. Nah, sementara kalau pakai statistik tinggal kita masukkan rumusnya langsung ya, dapatlah nilai korelasinya adalah 0,7590. Baik, saya kembali ke pembahasan ya, ke pembahasan ini. Oke ya, kita lanjutkan pembahasannya. Tadi sudah sampai kepada nilai korelasi, ya, di mana nilai korelasinya adalah 0,75. Nah, kalau ini kan agak berbeda nih, koma di belakangnya udah beda. Kalau tadi kan 7,58 ya, secara perhitungan Excel-nya itu 0,75 sama sih, 0,759014 ya. Sama saat ini. Jadi antara Excel dengan rumus manualnya hasilnya sama persis gitu ya. Nah, kemudian kita tadi diminta menghitung koefisien non-determinasi ya. Pertanyaan kedua, berapa persen variabel di luar model mampu menjelaskan variabel terikatnya? Artinya kita harus mencari dulu koefisien determinasinya. Rumus koefisien determinasinya adalah R kuadrat dikali 100%. Ya, 0,75 dikuadratkan, kemudian kita kali 100%. Hasilnya adalah 57,61%. Ini koefisien determinasi. Pengertiannya apa? Koefisien determinasi itu adalah 57,61% variasi. Variasi itu naik turunnya variabel Y. Variabel Y itu adalah variabel terikatnya, yaitu apa tadi? Jumlah mesin yang terjual dipengaruhi oleh ya naik turunnya jumlah telemarketing sebesar 57,61%. Sisanya itu kan pengaruh nilai penjualan kan bukan cuma dari telemarketing ya. Misalnya ada promosi penjualan, ya, ada diskon gitu ya, atau misalnya ada pameran, ya, atau ada variabel lain yang tidak kita masukkan ke dalam model ini,
Nah, itu nilainya adalah tinggal 100% atau 1 ya dikurangi 57,61%. Ya, hasilnya adalah 42,39%. Jadi kesimpulannya ya, koefisien determinasi dari jumlah panggilan penjualan dan jumlah mesin yang terjual adalah 57,61%. Artinya panggilan penjualan mampu menjelaskan total variasi mesin yang terjual sebesar 57,61%. Ya. Sisanya ya berarti variabel yang ada di luar model karena kita hanya tadi regresi dan korelasinya masih sederhana, jadi hanya ada satu variabel bebas. Gitu ya. Nah, variabel apa yang di luar model? Banyak tadi saya sebutkan kan, sama nggak kita ikutkan dalam persamaan ini. Nah, variabel di luar model itu mampu menjelaskan naik turunnya jumlah mesin yang terjual itu sebanyak 42,39%. Ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Saya lanjutkan contohnya. Ya. Contoh yang kedua, ya, pada tabel di bawah ini ya dikumpulkan data ya hubungan antara jumlah gaji dengan jumlah simpanan atau tabungan, ya kan? Diambillah sampling sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang, ya. Di mana orang yang pertama ya dikumpulkan data atau diminta data berapa jumlah gajinya, ya ini dalam dolar, dalam $1.000 ya, ini 1,5 berarti jumlah gajinya $1.500 ya. Nah, orang tersebut memiliki tabungan sebesar 456. Orang yang kedua gajinya 0,8, tabungannya 780 gitu kan. Ada orang yang gajinya 2,6 atau 2.600, tabungannya 260. Ada yang 3.100, tabungannya 104. Dan seterusnya, itu cara baca datanya. Gitu ya. Kemudian pertanyaannya, tentukan persamaan regresi dan berikan interpretasi. Ya, gunakan metode least square tadi ya. Ini masih menggunakan cara manual. Gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, berapa R? R itu adalah koefisien korelasi dan R kuadrat koefisien determinasi. Ya, berapa jumlah R dan R kuadratnya, kemudian berikan interpretasinya. Ya. Yang ketiga, tentukan standar error of estimate dari interpretasi ya, dan interpretasikan. Ya. Kemudian dengan tingkat signifikan 5%, nah ini kita sudah belajar kemarin ya, ada alfa, ya alfanya adalah 5%. Ya, estimate interval konstanta beta dan tes. Ya, kemudian estimasikan berapa betanya dan kemudian uji ya apakah nilai betanya itu mampu mempengaruhi model regresi secara signifikan. Ya, artinya di sini uji hipotesa ya secara sederhana nomor 4 pertanyaan atau D ini merupakan ujilah hipotesa ya. Apakah persamaan regresi yang terbentuk di poin A ini ya itu berpengaruh signifikan. Kemudian pertanyaan berikutnya, pada tingkat signifikan 5%, dapatkah kita menyimpulkan ya, can we conclude that the sample comes from population which have correlation. Ya, apakah bisa kita simpulkan bahwasanya sampel yang kita analisis ini dapat kita jadikan acuan kesimpulan dari suatu populasi, gitu ya. Mewakili nggak sih sampel ini terhadap populasinya, kira-kira seperti itu ya. Kemudian tentukan ya interval estimation
of actual investment if the interest rate-nya adalah 2,7%. Nah, ini belum kita bahas ya, nggak usah kita fokuskan ya. Kita 5 aja dulu nih, 5 pertanyaan ini. Baik. Pertama, sama seperti tadi ya, kita tentukan X dengan Y-nya. Ya, X itu apa? Ya, X itu tadi adalah variabel bebas. Kira-kira nih, yang menjadi variabel bebas itu adalah jumlah gaji atau jumlah tabungan. Gaji mempengaruhi tabungan atau tabungan mempengaruhi gaji. Gimana ini biar jelas dulu nih. Ada yang bisa bantu menjawabnya atau menganalisanya? Mana yang menjadi variabel bebas? Ya, oke. Jadi yang menjadi variabel bebas itu adalah jumlah gajinya, ya. Sementara variabel terikat adalah jumlah Tabungan ya. tabungan, ya. Secara logika sederhananya seperti itu ya. Naik turunnya gaji mempengaruhi naik turunnya jumlah tabungan. Tapi pernyataan ini harus kita uji apakah betul ya seperti itu gitu ya. Makanya ini kita ambil sampling ya sebanyak 10 orang, datanya kita olah ya untuk kita tentukan apakah benar ya persamaan regresi yang muncul dari data ini bisa kita gunakan untuk menentukan ya pengaruh signifikan antara gaji dengan tabungan. Gitu. Baik ya, kita olah datanya seperti tadi, ini dapat dihasilkan seperti ini, kemudian langsung ya. Dari sini berarti kita dengan rumus manual, kita tentukan berapa nilai A dan berapa nilai B-nya. Ya. Nilai A-nya adalah 747, nilai B-nya min 124,454. Artinya persamaan yang terbentuk adalah Y sama dengan 747,28 dikurangi 124,454X. Gitu ya. Artinya apa? Ternyata dari sini kita ketahui dia minus nih koefisiennya. Hubungan antara X dengan Y kalau dia minus berarti hubungannya berbanding terbalik. Gitu ya. Kalau nilai X-nya meningkat, maka nilai Y-nya akan menurun. Ya, kalau tadi kan contoh sebelumnya positif, ya maka dua-duanya bergerak searah. Kalau ini dia negatif, maka dia bergerak berlawanan arah. Jadi dikatakan di sini tanpa dipengaruhi jumlah pendapatan, ya X ini kan pendapatan, ya, maka jumlah tabungannya adalah 747. Tapi ketika jumlah pendapatannya naik satu satuan, kebetulan tadi satuan pendapatannya adalah dalam ribuan ya. Ketika jumlah pendapatan naik 1000, maka jumlah X-nya akan berkurang seberapa? Ya, satu satuan kan anggap kita 1 dulu ya. 1 dikali min 124 kan hasilnya min 124, ya kan? Jadi berkurang 124 dolar gitu ya. Kan tadi dalam dolar ya. Artinya ketika X-nya naik 1000 ya, maka Y-nya akan turun sebesar 124 dolar. Ya. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya yang kedua, berapakah koefisien korelasinya? Nah, didapatkan korelasinya negatif ya, min 0,57 ya. Min 0,57 ada di rentang mana? Ada di rentang antara 0,4 sampai 0,6 yang itu artinya cukup ya, cukup kuat. Kalau 0,6 sampai 0,8 korelasinya kuat, 0,8 sampai 1 sangat kuat gitu ya.
Nah, berarti di sini disimpulkan korelasi hubungan antara jumlah pendapatan dengan simpanan hubungannya cukup kuat. Kemudian berapa koefisien determinasinya? Berarti min 0,57 ini kita kuadratkan ya. Hasilnya adalah 33,03% ya. Langsung aja kita kali 100% ya. Artinya di sini variasi gitu ya atau naik turunnya tabungan dipengaruhi oleh naik turunnya pendapatan sebesar 33%. Ya, sisanya berarti selisih 100% dikurangi 33,03% atau 66,97%. Ini adalah koefisien non determinasi ya. Artinya ini adalah variabel lain di luar persamaan regresinya yang bisa mempengaruhi besar kecilnya jumlah tabungan. Ya. Apa aja yang pengaruhi? Kan banyak variabel lain ya selain jumlah pendapatan atau jumlah gaji. Misalnya jumlah keluarga yang ditanggung gitu ya. Atau misalnya ada jumlah pajak gitu ya. Atau contoh ininya misalnya gaya hidup gitu ya. Nah, itu kan variabel-variabel lain yang tidak kita masukkan ke dalam analisis regresi ini ya. Kemudian kita lanjutkan, pertanyaan berikutnya adalah tentukan standar error of estimate-nya. Nah, ini kita masukkan nih standar error of estimate-nya didapatkan nilainya adalah 193 ya. Artinya ya varians dari prediksi yang didapatkan dari persamaan tadi ya, variasi itu bisa plus minus 193,5 ya. Maksudnya apa? Contoh ya tadi kan ini ada persamaan regresi nih. Y sama dengan 747 dikurangi 124,454X. Nah, persamaan regresi ini kan bisa kita gunakan untuk apa? Kita gunakan untuk melakukan suatu prediksi ya atau suatu proyeksi. Ya. Sekarang saya bertanya, kan tadi ini ada data seperti ini ya. Ini kan dalam ribuan ya, 1.500, 0,8. Nah, sekarang saya tanya misalnya kalau ada orang gitu ya, pendapatannya $5.000. Berapakah jumlah jumlah tabungannya? Nah, berarti kan X-nya kita ganti dengan 5, ya kan? X-nya kita ganti dengan 5, ya. 5 dikali min 124. Ya, berapa tuh 5 kali min 124? Kurang lebih 625 lah gitu ya. Nah, berapa jumlah savingnya? Nah, dari sini berarti 747 dikurangi 625. Ya. Ya, berarti jumlah pendapatannya 100 sekian lah. Ya kan? Nah, prediksi jumlah tabungannya yang 100 sekian itu prediksinya bisa benar, bisa salah. Nah, nilai prediksinya yaitu bisa dia lari gitu ya atau plus minus 100 tadi kurang lebih sekitar 125 gitu ya, plus minus 193. Jadi kesalahan kita memprediksi jumlah tabungan dengan pendapatan $5.000 itu tadi kan dimasukkan ke dalam persamaan jumlah tabungannya dengan pendapatan 5.000, tabungannya adalah $125. Maka kesalahan prediksinya itu bisa plus minus 125 ditambah 193. Nah, itu yang disebut sebagai standar error of estimate ya. Kemudian tentukan interval betanya ya. Nah, interval betanya tadi kan beta di persamaan itu adalah 124 ya, ini ya. 124. Nah, ini kita tentukan interval beta, bisa jadi betanya melencengnya berapa sih gitu ya. Nah, ini kita tentukan dengan
menggunakan dugaan ini ya, rumus dugaan, masih ingat ya? Min 124 ya, plus minus, plusnya sebelah kanan, minusnya sebelah kiri ya. Kemudian 2,3 ini dapatnya dari mana? Nah, ingat ya, tadi jumlah sampelnya itu 10 orang. Nah, kalau jumlah sampel 10 orang, artinya jumlah sampelnya kurang dari 30. Yang kita gunakan berarti datanya bukan distribusi normal. Ya kan, bukan menggunakan nilai Z. Tetapi yang kita gunakan adalah distribusi T. Ya. Yang kita gunakan distribusi T. Nah, kalau distribusi T, kita melihat tabel T-nya juga itu dengan cara menggunakan degree of freedom atau derajat kebebasan, di mana nilai derajat kebebasan DF-nya itu adalah N-1 ya. N-1. N-nya berapa? N-nya berapa tadi? 10, jumlah sampelnya 10 dikurangi 1. Ya. Ini ya 2,3 ini coba saya ingin perlihatkan angkanya itu dari mana ya. Kita coba buka tabel T-nya di halaman 255. Nah, ini ya, tabel T-nya, derajat bebas atau degree of freedom-nya adalah tadi kan jumlah sampelnya 10 dikurangi 1 ya. 10 kurangi 1, 9. 9, kemudian tadi alfanya berapa persen? Alfanya 5%. 5% bagi 2 ya, sorry. 5% karena dia uji 2 arah dibagi 2. Ini berarti, sebentar nih saya. Nah. Pak, tasnya masih. Sorry, derajat bebasnya N-1 min K ya. K-nya adalah konstanta. Jadi N-nya 10 dikurangi 1 dikurangi K. K itu adalah jumlah variabel bebas. Ya, berarti 10 dikurangi 1 kurang 1 jumlah variabel bebasnya kan 1 tadi ya. Pendapatan ya. Berarti 10 dikurangi 2, 8 ya. Nah, 8 kemudian alfanya level of signifikannya adalah 5%. Nah, 5% ini karena dia ujinya 2 arah, maka 5% kita bagi 2 nih. 5% bagi 2 itu 0,0225. Nah, ini didapatkan nilai tabel T-nya adalah 2,3020. Ya. Kita kembali ke bahan awalnya. Nah, ini ya, 0,23060 ya. 0,23060. Ini dilihat dari mana? Dari derajat bebasnya ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita ingin menentukan apakah dia memiliki pengaruh atau tidak sih gitu ya. Nah, berarti kita melakukan uji hipotesa. Langkah pertama dari uji hipotesa, tentukan hipotesanya. Hipotesanya ada 2, H0 dan H alternatif. Atau H1 gitu ya. H0 menyatakan beta sama dengan 0. Nah, kenapa beta sama dengan 0? Ya, ini kan tadi ingin menguji apakah jumlah simpanan memiliki pengaruh jumlah gaji atau pendapatan memiliki pengaruh terhadap jumlah simpanan, ya kan? Jadi kalau kita tuliskan persamaannya, ini kan jumlah simpanan atau tabungan kan Y, ya. Y sama dengan, nah ini kalau rumus sederhananya kan gini, Y sama dengan A plus BX, ya. Walaupun tadi diketahui B-nya itu koefisiennya negatif. Nah, yang dikatakan beta itu adalah ini koefisien variabel X-nya. Ini adalah beta. Ya.
kan ingin melihat ada pengaruh nggak sih? Berarti kita ingin melihat nilai betanya ini punya pengaruh atau tidak. Ya. Kalau betanya atau B-nya nggak ada pengaruh, maka nilainya 0. Ya kan? Artinya berapapun nilai X-nya, tadi contohnya 5.000 gitu ya. Mau 5.000, mau 10.000, mau 1 juta dolar, kalau betanya 0, ya artinya nilai X-nya tidak punya pengaruh terhadap Y, karena ketika X dikali 0, hasilnya 0. Y-nya nggak berubah. Ya kan? Makanya ketika uji persamaan regresinya apakah dia punya pengaruh atau tidak, maka di sini hipotesa awalnya atau hipotesa nolnya adalah beta sama dengan 0. Nah, kemudian alternatifnya berarti beta tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0 kan bisa minus, bisa positif. Yang penting nilainya nggak 0. Ya. Kalau nilainya nggak 0, artinya nilai beta ini punya pengaruh. Karena kalau misalnya ada angkanya, misalnya angkanya adalah 0,1, ya berarti besar kecilnya nilai X akan dikalikan dengan 0,1. Ya akan berubah nilai Y-nya. Ya kan, artinya ada pengaruhnya. Cuma apakah pengaruhnya besar atau kecil? Nah, dilihat dari mana? Dari nilai koefisiennya. Semakin tinggi koefisiennya, maka nilai pengaruhnya terhadap Y akan semakin besar. Tapi itu pun juga harus dilihat nanti, ya, apakah signifikan atau tidak, gitu ya. Nilai betanya ini, pengaruhnya ini berpengaruh signifikan atau tidak, makanya perlu kita uji. Gitu ya. Oke ya, ini langkah yang pertama, susun hipotesanya untuk melihat apakah nilai koefisien X-nya ini memiliki pengaruh atau tidak. Kemudian diketahui level of signifikannya adalah 5%, 5% berarti 0,05. Nah, tadi derajat bebasnya 8. Kenapa 8? Tadi rumusnya, tadi kan N-1, saya lupa. Harusnya kalau udah seperti ini, N-1 dikurangi K. K ini adalah koefisien. Ya. K ini adalah koefisien. Koefisiennya ada berapa? Ada 1, karena X-nya cuma 1. Ya kan? Berarti 10 dikurangi 1 dikurangi 1. Hasilnya 8. Nah, tadi kita udah lihat kan nilai tabelnya dengan T alfa per 2, ya nilai tabelnya adalah 2,3060. Ini adalah nilai tabel. Nah, kita belum menghitung T hitungnya. T hitungnya, nah ini T hitungnya seperti kita menghitung apa? Kita menghitung nilai normal baku, ya. Ketika nilai normal baku yang ininya adalah Z, ya. Nah, ini karena dia sampelnya kurang dari 30, kita gunakan analisis uji T. Ya. Oke, T sama dengan ya B min beta ya dibagi standar deviasi. Maksudnya ini adalah nilai pengamatannya kan gitu ya. Nah, kita masukkan ya. Tadi berapa? Min 124 ya. B di sini kan tadi hasilnya min 124 ya. Min 124 dikurangi beta 0 nih. Beta 0-nya kan ini B sama dengan 0 ya. Dibagi standar deviasi. Nah, standar deviasi kan ini 62,66 ya. Standar deviasinya dari mana? Standar deviasinya dari ini ya. Rumus ini nih, rumus apa namanya ini? Interval ya. Interval di sini standar deviasi didapatkan 62,66. Nah, didapatkan nilai T-nya adalah min 1,98. Nah, langkah berikutnya untuk mengetahui pengaruh, maka kita gambarkan daerah penerimaan atau penolakan H0. Ya. Karena ujinya dua arah, maka daerah yang diarsir
ada dua, sebelah kanan dan sebelah kiri, gitu ya. Area yang diarsir itu nilainya berapa? Tadi kan level signifikannya kan 5%, 5% per 2, berarti sebelah kanan ini adalah 2,5%. 2,5% itu adalah 0,025, ya, sebelah kanan 0,025, sebelah kiri 0,025, gitu ya. 0,02. Oke. Nah, berikutnya kita ingin tentukan tadi nilai T hitung mana? Ini kan T hitung nih. T hitung min 1,986 ini dibandingkan dengan nilai T tabel. T tabelnya tadi sudah dapat nih 2,3, ya. 2,3 itu berarti dia sebelah kanan. 2,3 nih yang batas ini ya. Ini adalah 2,3060. Nah, sebelah kirinya angkanya sama, cuma tinggal ditambahkan minus aja. Min 2,3. 2,3060. Nah, sekarang angka min 1,98 itu ada di mana? Nah, kita tarik dulu garis tengahnya. Ini adalah ketika T sama dengan 0, ya, sama seperti kurva Z. Nilai tengahnya adalah T sama dengan 0. Oke. Pertanyaannya, min 1,986 itu ada di area mana? Apakah area sebelah kanan atau sebelah kiri? Ya, karena dia minus berarti areanya sebelah kiri. Antara 0 sampai min 2,3, ya kan? Kalau dia nilai T-nya adalah min 3, berarti dia di daerah yang diarsir, karena min 3 ada di sebelah kiri min 2,3. Tapi karena dia min 1,986, maka dia ada di area yang putih ini, ya. Area yang putih. Ini adalah 1, ini 1, min 1,986. Oke. Nah, kalau area yang diarsir ini adalah area penolakan H0, ya, sebelah kanan dan sebelah kiri adalah tolak H0, maka area yang putih ini di tengah ini, kanan dan kiri itu adalah area tidak tolak H0 atau area penerimaan H0. Ya. Ya. Jadi H0 diterima. Kenapa? Karena hasil T hitungnya itu antara ini, ya, antara 0 sampai min 2,3 ada di wilayah yang putih, ya. Jadi saya katakan wilayah H0 ditolak itu wilayah yang diarsir nih, sebelah kanan dan sebelah kiri yang diarsir. Kalau wilayah yang putih yang di tengah ini adalah wilayah tidak tolak H0. Tidak tolak H0 artinya apa? Artinya kita terima pernyataan H0-nya, ya. Pernyataan H0-nya menyatakan apa? Nih pernyataannya nih. Pernyataan H0-nya menyatakan beta sama dengan 0. Pernyataan ini tidak kita tolak. Ya, kita terima pernyataan ini. Kita sepakat dengan pernyataan ini. Berarti kesimpulannya karena pernyataan H0 mengatakan tidak ada pengaruh. Kenapa tidak ada pengaruh? Karena betanya sama dengan 0 di sini. Ya kan? Berapapun nilai X-nya, maka betanya 0. Artinya, di sini, kesimpulannya dengan tingkat signifikan 5%, hasil tes menunjukkan bahwasanya konstanta beta sama dengan 0, itu artinya konstanta beta tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap, ya, Y-nya, gitu ya. Ya, terhadap Y-nya, ya. Jadi apa namanya, jumlah gaji, ya, itu tidak memiliki pengaruh terhadap jumlah tabungan. Ya, kesimpulan dari ini seperti itu, gitu ya. Jumlah gaji tidak memiliki pengaruh terhadap jumlah tabungan.
Ya, kemudian secara korelasi juga dia tidak punya korelasi yang positif antara jumlah gaji dengan jumlah tabungan. Ya, dari data aja udah kelihatan ya kan, nggak ada apa ya namanya pengaruhnya nggak positif ya. Pernyataan yang menyatakan semakin besar jumlah gaji, semakin besar jumlah tabungan, ternyata dari sampling yang kita kumpulkan datanya tidak menunjukkan demikian ya. Yang terjadi adalah hubungan antara jumlah pendapatan dengan jumlah tabungan itu ternyata hubungannya negatif, ya kan? Kemudian kalau kita lihat tadi persamaan regresi yang dihasilkan, ternyata persamaannya tidak berpengaruh signifikan. Ya kan? Baik ya, itu yang jadi contoh yang kedua. Nah ini masih banyak contoh yang bisa bahas. Nah saya akan satu kali lagi contohnya mungkin tapi secara cepat pembahasannya. Bentar, ini oke. Rata-rata ini bahasa Indonesia ya, nomor 4. Nomor 4 kita ingin menganalisa hubungan antara jangka waktu reksadana dengan tingkat return yang diberikan. Ya, ini kalau yang biasa investasi, ya mungkin nggak asing ya dengan istilah reksadana. Atau coba kita lihat contoh yang lain lah. Nah, ini misalnya di bidang HRD nih, kita ingin melihat apakah jumlah bonus ya kan dipengaruhi oleh jumlah menit keterlambatan. Wah, kayaknya kurang pas ya. Nah, ini aja deh ya. Contoh berikutnya ini PT Meisa Indah Property memiliki data tentang debitur produk mereka terhadap rumah yang berisi informasi pendapatan dan cicilan yang dibayarkan, gitu ya. Jadi jumlah pendapatan kemudian jumlah cicilan. Ya, pertanyaannya apakah jumlah pendapatan mempengaruhi jumlah cicilannya? Kira-kira seperti itu ya. Ditanya koefisien korelasi, koefisien determinasi, non determinasi, kemudian standar error of estimate, kemudian taksir pengorbanan konsumsi. Ini backup ini salah apa namanya? Kayaknya salah tulis ya, harusnya konsumsi ya konsumsi umum lah ya. Kalau pendapatannya 5.500.000 ini kan dalam ribuan. Ya. Nah untuk mencari persamaan regresi kita tadi pakai cara manual, ya kan? Menggunakan metode least square method. Nah, didapatkan hasilnya seperti ini nih. Masukkan ke dalam rumusan untuk mencari jumlah B-nya dulu kita cari, kemudian jumlah A-nya kita cari ya. Kalau udah dapat A dan B-nya, masukkan ke dalam persamaan Y sama dengan A plus BX. Ya, A-nya kita ganti, ini 3,21, B-nya kita ganti 0,056. Ya. Nah, arti dari pernyataan ini, tanpa dipengaruhi variabel X, ya variabel X itu adalah tadi jumlah pendapatan, ya maka jumlah cicilan seseorang itu adalah 313. Ya. Nah, kemudian kalau X-nya naik satu satuan, X-nya satuan tadi 1000, kalau X-nya naik 1000, pendapatan naik 1000, maka
jumlah cicilannya akan naik 0,056. Ya, kemudian ya, standar error ya. Di sini standar errornya adalah 236. Ya, artinya penyimpangan variabel cicilan yang diprediksi ya adalah 236,11. Dari persamaan ini misalnya didapatkan Y-nya sekian gitu ya. Kita ingin mencari ketika pendapatannya misalnya 10.000 gitu ya, berapakah jumlah cicilannya? Nah, ketika dapat jumlah cicilannya, dia standar errornya atau mungkin penyimpangannya adalah nilainya 236 dari hasil estimasi Y-nya. Koefisien korelasinya didapatkan 0,47. Artinya dia cukup kuat. Ya kan? Cukup kuat dan nilainya positif. Ya, koefisien determinasinya kita kuadratkan 0,47 ini kali 100%. Nah ini hasilnya 23,28%. Artinya variasi besaran cicilan dipengaruhi oleh jumlah pendapatan sebesar 23%. Ya, sisanya berarti 76,97% dijelaskan oleh variasi lain di luar model. Ya. Oke, dan seterusnya ya, kalau pendapatan 5.500.000 maka cicilan yang harus dibayarkan adalah 623. Ini kita ganti X-nya kan tadi. X-nya kita ganti 5.500, maka hasilnya Y-nya adalah 623,595. Sekali lagi hasil prediksinya ini plus minus dengan standar errornya ini tadi ya. Standar errornya 236. Ya, itu pembahasan kita ya. Itu baru regresi sederhana ya. Kita belum membahas dengan regresi korelasi berganda. Ya. Oke, saya kira ini akan kita bahas di pekan depan ya, kelanjutan dari regresi korelasi sederhana dengan regresi korelasi berganda. Ya. Apa bedanya? Kalau sederhana tadi X-nya cuma 1, tapi kalau berganda X-nya lebih dari 1. Jelas ya? Kalau udah lebih dari 1, maka kita nggak akan bisa menggunakan rumus manual. Kenapa? Karena rumusnya akan sangat panjang nih. Nah, ini contohnya nih. Udah sangat panjang, kemudian ini baru 2 nih, X-nya nih. Nah, kalau X-nya 3, 4, 5, aduh lebih panjang lagi. Nanti akan kita gunakan software statistik yang paling sederhana, yaitu kita gunakan SPSS lah ya, untuk membantu mengerjakan korelasi regresi berganda. Ya. Saya kira ini topik bahasan pekan depan. Sekaligus nanti kita akan coba praktek dengan menggunakan SPSS ya. Demikian, terima kasih ya untuk malam ini. Silakan sebelum saya tutup kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, kalau nggak ada, ya tugasnya sekali lagi masih seputar membaca ya bahan untuk pekan depan ya. Jadi mudah-mudahan pertemuan pekan depan nggak diam aja gitu ya, ada timbal baliknya gitu ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.